Alasan logis soal wajib tidaknya mengubur kucing yang tertabrak juga pernah dijelaskan oleh Profesor Qurai Shihab. Beliau berkata kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Train Quran Family. Di kesempatan ini kita akan mengulas soal kucing, tapi bukan soal kucing lucu Anggora ataupun Persia, melainkan soal bagaimana hukum menabrak kucing tidak sengaja menurut Islam, dan apakah wajib mengubur kucing mati yang kita tabrak. Nah, jawabannya akan diulas sesuai sunnah. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, bicara soal kucing, maka akan lebih tepat kalau kita merujuk pada kehidupan Rasulullah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kucing merupakan salah satu hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, Rasulullah memiliki seekor kucing yang ia beri nama Muzza. Dalam kisahnya disebutkan bahwa suatu hari ketika Rasulullah mendengar suara azan dan akan mengambil jubahnya di lantai untuk sholat, beliau lalu melihat kucing itu sedang tidur di atas jubah. Karena melihat Muzza lagi tidur nyenyak, Nabi tidak membangunkannya. Dan karena sifatnya yang sangat mulia, waktu itu Rasulullah malah memotong sebagian jubahnya yang ditiduri oleh Muzza dan membiarkan Muzza dalam keadaan masih tidur di atas potongan jubah tersebut. Dan ketika Nabi kembali lagi ke rumah setelah sholat, Muzza si kucing tersebut terbangun dan tampak menundukkan kepalanya di hadapan Rasulullah. Masih soal cinta kucing, Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri, sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing dan binatang pada umumnya. Jadi, teman-teman Train Quran Family, soal bagaimana sebaiknya memperlakukan kucing selain dari pesan Rasulullah tersebut, hal ini sebenarnya mudah dipahami jika kita merujuk pada hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberikannya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata tanah. Jadi mafhum mukhalafahnya atau perbandingan terbaliknya, jika menyiksa seekor kucing adalah dosa, maka menyayangi seekor kucing pun tentunya menjadi pahala bagi seseorang. Di samping itu, karena salah satu tanda cinta seseorang pada yang dicintainya adalah dengan mencintai apa yang dicintai kekasihnya. Artinya, jika kucing adalah salah satu binatang yang disayangi Rasulullah, maka mencintai kucing adalah bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Lalu, bagaimana jawaban dari 3 pertanyaan inti kita di awal video ini, sahabat Train Quran Family? Yaitu yang pertama, bagaimana hukum menabrak kucing tidak sengaja menurut Islam? Yang kedua, apakah wajib mengubur kucing yang mati karena kita tabrak? Oke, kita jawab yang pertama dulu. Jawabannya ada pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 5, yaitu tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Dengan kata lain, apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka si penabrak tidak akan menanggung resiko apapun, karena dasar hukumnya adalah tidak sengaja, dan suatu perbuatan yang tidak disengaja bukanlah termasuk dosa. Bahkan, sebagaimana dikutip dari dream.co.id, Dr. Soleh Al-Fauzan pernah ditanya tentang hukum menabrak kucing. Lantas jawaban beliau, jika hal tersebut tidak memungkinkan, lalu Anda melindasnya tanpa kesengajaan, ingin menghabisi nyawanya, karena Anda tidak bisa menghentikan kendaraan secara mendadak, maka Anda tidak berdosa. Tapi itu tadi bila kita tidak sengaja menabraknya. Lalu bagaimana bila sengaja menyiksa atau sengaja menabrak kucing? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kucing tidak termasuk dalam salah satu hewan yang dibolehkan untuk dibunuh, bahkan jika ia mengganggu.
Karena pada dasarnya dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci, yaitu burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, dan kalajengking dan tikus. Tapi sebenarnya bukan cuma kucing, bahkan semua hewan selain yang disebutkan di atas, Rasulullah melarang membunuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa jika ada orang yang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Kemudian dijawab, "Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang." Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan soal apakah wajib mengubur kucing yang mati karena kita tabrak. Sebelum itu, biar ada gambaran, coba simak hadis soal seekor kambing yang mati berikut ini. Disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas, ia berkata, hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing. Kemudian kambing tersebut mati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi dan melihatnya, beliau berkata, "Kenapa tidak engkau ambil kulitnya kemudian engkau samak sehingga dapat memanfaatkannya?" Mereka berkata, "Ia telah menjadi bangkai." Beliau menjawab, "Sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa Nabi hanya memerintahkan mengambil apa yang bisa dimanfaatkan dari kambing yang mati tersebut, tidak soal apakah dikubur atau tidak. Tapi tenang teman-teman, karena ada referensi yang lebih tepat soal bagaimana memperlakukan kucing yang mati, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi. Jadi Lajnah Ad-Daimah pernah dimintai fatwa dalam masalah ini. Terjemahan pertanyaannya berbunyi seperti ini. Aku ingin bertanya mengenai hewan seperti ular dan hewan melata atau selainnya dari hewan-hewan yang ada. Jika Allah takdirkan aku membunuh hewan tersebut, apakah aku harus menguburkannya? Atau boleh bagiku untuk membiarkannya saja di atas bumi? Akan tetapi aku tidak membiarkannya saja ketika membunuhnya dan aku menguburkannya. Dan aku tidak mengetahui apakah perbuatan aku ini salah atau benar. Kemudian dijawab oleh Lajnah Ad-Daimah, perkaranya adalah perkara yang luas. Boleh kamu melakukan keduanya karena tidak ada nas yang mensyariatkan untuk menguburkan hewan yang sudah mati. Dan tidak ada yang melarangnya. Akan tetapi yang lebih utama bagimu adalah menguburkannya agar tidak ada satu orang pun yang terganggu darinya. Jadi jelaskan, mengubur kucing yang mati tertabrak ataupun karena alasan lain ini tidak wajib. Namun sekalipun begitu, mengubur bangkai kucing adalah bukti cinta seorang beriman kepada makhluk hidup yang telah mati. Karena itu, sebaiknya dikuburkan daripada dibuang begitu saja. Alasan logis soal wajib tidaknya mengubur kucing yang tertabrak juga pernah dijelaskan oleh Profesor Qurai Shihab. Beliau berkata kurang lebih seperti ini. Jika menabrak orang saja kita lari, lalu kenapa menabrak kucing kita anggap wajib? Kan lebih mulia manusia daripada kucing. Nah, itu salah satu alasan. Dan hal penting yang perlu diketahui sahabat Tren Quran Family, bahkan bisa saja seseorang masuk neraka karena menabrak kucing, manakala ia beranggapan bahwa semua yang terjadi pada dirinya setelah ia menabrak kucing itu disebabkan karena kucing mati tersebut. Pasalnya, ini bisa menjadikan ia syirik karena menganggap kucing sebagai pembawa bencana. Jadi kesimpulannya, tidak wajib mengubur kucing yang kita tabrak, baik sengaja atau tidak. Tapi bila memilih untuk menyingkirkan bangkainya dari jalan, apalagi sampai menguburnya, maka itu lebih baik. Karena ia adalah salah satu binatang kesayangan Nabi. Dan mencintai apa yang disayangi oleh Nabi, maka itu bagian dari cinta kita dan upaya kita meniru akhlak mulia beliau. Oke teman-teman, Tren Quran Family, cukup sampai di sini pembahasan kita soal apakah wajib mengubur kucing mati yang kita tabrak dan hukum menabrak kucing tidak sengaja menurut Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.